Hai, halo, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan baik hari ini dan kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi kita cuap-cuap di depan kamera. Bulan April ke bulan Mei dan hari ini adalah May Day. Hari diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Kita juga sebenarnya buruh karena kita mencari cuan dari platform YouTube dan digaji oleh Google AdSense. Jadi kita sebenarnya adalah buruh. Tapi entah kenapa di bulan April setelah kita menerima kucuran dana pembayaran gaji dari Google, sampai di bulan Mei, akhir April ke bulan Mei ini, sepertinya mulai ada sedikit perubahan. Penonton-penonton sudah mulai sepi atau memang seperti itu ya. Ya, tetap bersemangat, tetap melakukan yang terbaik. Hari ini kita sedikit ngomong-ngomong tentang film terbaik yang akan tampil di bioskop bulan Mei ini. Apalagi kalau bukan lanjutan dari Mission Impossible. Dan tema di episode ke-8 Mission Impossible ini adalah The Final Reckoning. Ya, filmnya sudah banyak tayang lewat trailer di berbagai macam platform. Dan kita sedikit mengulas hari ini, mengulas tentang Mission Impossible The Final Reckoning, yang sebagaimana kita tahu dan teman-teman juga pasti tahu, Tom Cruise yang menjadi tokoh sentral, tokoh utama dalam Mission Impossible ini, kali ini melakukan adegan-adegan yang cukup menguras adrenalin. Jadi kalau kita telah mengikuti dari episode pertamanya dirilis di tahun 1996, Tom Cruise ini sepertinya tidak kekurangan energi atau sudah seusia 60 tahun sekarang, harusnya kita yang menjadi tokoh menggantikan Tom Cruise atau Ethan Hunt di film Mission Impossible. Final Reckoning ini adalah lanjutan dari Mission Impossible episode 7 kemarin, Death Reckoning. Dan kali ini Tom Cruise juga ditemani oleh Vanessa Kirby, Hailey Atwell, dan Hannah Waddingham. Durasi film ini mendekati 3 jam, jadi kita puas menontonnya sambil kadang-kadang merem di bioskop. 2 jam 49 menit ini patut kita saksikan karena ini adalah episode terakhir atau babak akhir dari Mission Impossible. Dalam cerita ini ya, musuh bebuyutan Ethan Hunt, Gabriel, dalam melancarkan aksinya yang pastinya entity yang mereka perebutkan, ya siapa penjahat, siapa jagoan. Ethan Hunt tetap menjadi seseorang dan tim sebenarnya menjadikan entity sebagai sesuatu yang harus direbut dari tangan si Gabriel ya, demi menyelamatkan dunia. Ya pasti seru. Kalau kita mau lihat adegannya pasti kita kena copyright, ataupun trailernya kita pasti kena copyright. Tapi untuk teman-teman, mari kita saksikan. Kemungkinannya pekan depan sudah mulai akan tayang di bioskop. Tapi yang jelas rilis di tanggal 23 Mei yang pastinya. Sama halnya dengan episode-episode sebelumnya, Ethan Hunt kali ini akan menjadi tokoh sentral dalam Mission Impossible. Harusnya sutradara menjadikan Ethan Hunt kalau di setiap episode sebagai tokoh, disajikannya ada tokoh lain yang juga menonjol ya. Ada teman-temannya yang seperti Mission Impossible sebelumnya ya. Ya, karena mungkin ini penutup, jadi yang menjadi pokok masalahnya adalah perebutan kode akses dari NTT yang kalau nggak salah, kalau lihat scene dari
trailernya itu kode aksesnya ada di kapal selam Rusia Sevastopol. Ya, ada juga adegan-adegan di kutub, bukan kutub ya, tapi daerah-daerah bersalju. Dan ini membuat film ini lebih seru. Ya, buat tidak penasaran, teman-teman bisa menyaksikan trailernya dan mari kita ramaikan bioskop. Mari kita kok jadi promosi begini. Tapi yang jelas Mission Impossible 8 ini ya, episode 8 ini usia Mission Impossible hampir 30 tahun, 29 tahun. Dari 1996 sampai 2025 ini, ya 29 tahun. Seru pastinya, tapi ada episode-episode yang lain juga seru untuk kita saksikan sebelum menyaksikan The Final Reckoning. Mission Impossible juga akan dilakukan oleh skuad Garuda Timnas Indonesia yang akan melanjutkan perjalanan di putaran ketiga fase grup C Piala Asia zona Asia. Dua pertandingan yang maha besar dan harus dihadapi dengan sangat hati-hati, yang kita harapkan meraih kemenangan, yaitu menghadapi Timnas Tiongkok, Cina, dan Timnas Jepang, Raja Sepak Bola Asia. Kok dari Mission Impossible kelanjutan putaran ketiga Piala Dunia? Iya, karena Indonesia juga akan melakukan Mission Impossible menghadapi dua tim ini. Di tanggal 5 Juni nanti kita menghadapi Cina, dan di tanggal 10 kita berkunjung ke Jepang menghadapi Jepang. Dari kabar yang tersiar, sudah akan ada pemain naturalisasi tambahan untuk menemani striker oleh Romani di lini depan sebagai striker andalan kita. Siapakah dia? Menurut beberapa laporan yang berkembang, ada 5 nama pemain yang akhir-akhir ini tengah banyak dikaitkan dengan timnas Indonesia dan berpotensi untuk jadi pemain keturunan selanjutnya. Kelima nama tersebut adalah Mauro Zylstra, Emiliano Jonathans, Pascal Struijk, Tristan Guyer, dan juga Dean Zamberge. Dari 5 nama tersebut sendiri, 3 diantaranya adalah penyerang, yakni Emiliano Jonathans, Mauro Zylstra, serta Dean. Dimana jika 3 nama tersebut bisa masuk timnas, kita benar-benar bakal memiliki stok lini serang yang melimpah, dimana hanya pemain terbaiklah yang akan mengisi posisi utama di sektor depan timnas. Namun selain 3 nama penyerang di atas, baru-baru ini publik tanah air dihebohkan dengan pernyataan istri pemain Persib Bandung, Ciro Alves, dalam live TikToknya, di mana dia mengatakan kalau sang pemain akan menjalani proses naturalisasi tahun ini dan ingin menetap di Indonesia untuk selama-lamanya. Naturalisasi aja, iya, tahun ini kita mau naturalisasi karena kita mau tinggal di sini ya. Jadi kita harus naturalisasi. Tahun ini kita udah orang Indonesia. Rahasia apa? Rahasia kita Ciro tidak main lagi di Persib, tapi kita tinggal di Bandung. Ciro sendiri baru saja membawa Persib Bandung back to back juara BRI Liga 1 Indonesia. Namun kontraknya telah habis pada hari ini, dan ia juga memberikan salam perpisahan dalam unggahan terbaru di Instagramnya. Meski usia Ciro sudah tak muda lagi, kemungkinan Ciro tak bisa memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kalau dipakai buat AFF, sabilah. Emiliano Jonathans. Setelah mendapatkan oleh Romani, Emiliano Jonathans menurut Mimin adalah opsi yang tepat untuk diperjuangkan di PSSI guna membela Panji Garuda. Emiliano yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat itu sudah menunjukkan sinyal positif terkait potensi bergabung dengan timnas Indonesia meski belum membuat keputusan final. Jadi, PSSI telah menghubungi Jonathan sejak ia masih di VTC dengan menunjukkan minat serius untuk menaturalisasinya. Jonathan mengakui adanya komunikasi di dalam wawancara dengan kanal YouTube Andy van der Meijde.
Selain itu, Jonathan juga pernah menyatakan memiliki ikatan emosional dengan Indonesia karena darah keluarganya. Saat bercerita dengan ESPN Netherlands, ia pun mengakui bahwa sebuah kehormatan dihubungi oleh PSSI. Ayah Meliano sendiri sudah berulang kali terbang ke Indonesia dan memiliki hubungan yang dekat dengan Hamdan Hamadan, staf khusus dari Kemenpora yang menjalin hubungan dengan para pemain keturunan. Sementara itu, bicara soal kemampuannya, pemain 20 tahun ini menunjukkan perkembangan pesat dalam karirnya, terutama selama bermain di VTC di Keukenkampioen Divisi sebelum pindah ke FC Utrecht di musim dingin yang lalu. Tercatat saat bermain di VTC, Meliano yang main dalam 18 pertandingan mampu mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di divisi tersebut. Nah, di bulan Januari, ia pun dibeli oleh FC Utrecht dan di tim papan atas ini ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, di mana dalam 7 laga yang telah ia mainkan dengan sebagian besar jadi pemain pengganti, Meliano belum mampu menciptakan gol atau assist. Jonathan zelf doorgelopen. Goede actie van Vitesse zeg. Snelle aanval. Jonathans er langs. Jonathans op zoek naar de ruimte. Jonathans en de lat. Jonathans met links. Weer een doelpunt van hem. Oh, Hendricks gaat de fout in. Vitesse met de gelijkmaker. Die moet erin en die gaat erin. Waar is de gelijkmaker? Meski belum membuat gol di Eredivisie bersama FC Utrecht, namun permainan Meliano ini nggak buruk. Sebaliknya, ia fenomenal. Dengan kaki kiri yang jadi kaki dominannya, ia mampu memberikan umpan silang akurat dengan tembakan-tembakan yang mematikan. Iya, meski baru 20 tahun, Meliano ini punya kemampuan dribbling yang bagus dengan kreativitas serta naluri mencetak gol yang tinggi. Walaupun tentu, sebagai pemain muda, Jonathan masih perlu meningkatkan konsistensi dan pengambilan keputusan di level Eredivisie. Nah, di awal Mei ini juga kita berdoa untuk tim Indonesia yang berlaga di perebutan Piala Sudirman tahun 2025 ini yang berlangsung di Xiamen, Tiongkok. Jadi Indonesia sudah akan memasuki babak perempat final. Kemarin di sesi penyisian grup, Indonesia berhasil lolos mendampingi Denmark ke perempat final. Demikian konten singkat kita kali ini. Jangan lupa terus berdoa terbaik untuk timnas Indonesia. Dukung terus dengan semangat untuk Garuda berjaya di dunia internasional.